Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di rumah maupun di tempat yang lain, saya percaya pada saat ini kabar saudara semuanya luar biasa. Ada amin. Kita semua luar biasa karena Tuhan. Dan saya percaya dalam kondisi pada saat ini kita tetap akan memuji Tuhan. Walaupun kita dikekang pada saat ini, saya percaya kemuliaan Tuhan hadir melalui pujian kita. Ada amin Bapak Saudara. Terima kasih. Kita akan memulai ibadah online kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita satukan hati kita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur sebab kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Sebab kami ada sampai pada saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kerinduan kami ya Tuhan, kami lebih lagi ya Tuhan ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan, tahirkan setiap kami ya Tuhan, tuluskan kami dari setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan boleh bekerja di setiap hati kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Biar pujian penyembahan kami semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan terpancar atas hidup kami, dan olehnya Tuhan nama-Mu
lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah di setiap pujian kami Engkau bersemayam ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau berglori bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudaraku. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau ya Bapa. Melalui pujian penyembahan dan syukur kami di hadapan-Mu. Tiba saatnya Bapa, kami akan mengulurkan tangan kami untuk memberikan ya Tuhan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami, yang akan kami pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu terus tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita ingin memberi bersama-sama, kita katakan haleluya, amin.
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Besar, kami sungguh mengasihi Engkau, kami sungguh mencintai Engkau, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu bagi kami. Karena sampai detik ini Tuhan izinkan kami untuk hidup. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kurang lebih sebulan lamanya kami beribadah secara online. Kami tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tapi satu hal yang kami percaya, dengan cara ibadah seperti ini pun kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami percaya Tuhan sampai detik ini kalau kami boleh ada, kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Itu bukti nyata bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami merasakan perjalanan yang tertatih-tatih, tapi itu adalah sebuah kehidupan. Itu adalah bentuk sebuah perjuangan yang kami harus kerjakan di tengah dunia ini. Yang sepatutnya kami harus kerjakan adalah tidak perlu harus bersungut. Tidak ada ketakutan dalam diri kami. Yang ada adalah pengucapan syukur. Terima kasih, kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saja bagi kami untuk duduk diam mendengar firman. Urapi kami, berkati kami, beri kami pengertian akan firman. Teguhkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi firman itu hidup di dalam setiap hati kami. Urapi hamba,
bahkan kami semua. Segala pekerjaan kuasa kegelapan coba mengganggu hati dan konsentrasi kami. Untuk mau mendengar firman Tuhan, kami satukan hati kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh-Mu akan menuntun kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus dan kami sudah berdoa. Dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, baik yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Bedut, yang ada di Batam Kota. Selamat berjumpa dengan jemaat-jemaat yang ada di GBI Simpang Karang. Tuhan memberkati. Dan pada saat pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-45. Saya masih bicara tentang kuasa salib Kristus, saudara bersama bagian yang ketiga. Kalau minggu yang lalu saya sudah bicara tentang kuasa salib Kristus yang pertama, membukakan hati yang tertutup. Bahkan saudara bersama selanjutnya saya juga sudah bicara tentang kuasa salib Kristus yang kedua, yaitu memberi jalan untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini saya akan bicara tentang kuasa salib Kristus yang bagian yang ketiga, yaitu mengalahkan kuasa kegelapan. Di dalam Injil Matius pasal 27 45 saya akan baca bagian ini, sudah. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang terjadi atau fenomenal yang terjadi ketika Kristus disalibkan adalah terjadinya kegelapan. Kegelapan menguasai seluruh muka bumi. Artinya manusia tidak dapat berbuat apapun, saudara. Manusia hanya berdiam diri selama kurang lebih 3 jam lamanya. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kegelapan saudara kadang diistilahkan sebagai ketidakberdayaan. Artinya saudara bisa mengatakan bahwa kalau kegelapan itu sudah menguasai kehidupan seseorang, maka otomatis seseorang itu ia tidak bisa berdaya. Ia tidak mampu, saudara. Ia tidak punya kekuatan. Selanjutnya kegelapan juga saudara bisa mengatakan sering diistilahkan orang adalah kuasa jahat. Di Alkitab juga saudara kesayangan Tuhan bahwa kegelapan itu sering dipakai sebuah istilah itu menggambarkan tentang kuasa kegelapan. Jadi saudara kesayangan Yesus Kristus, kuasa kegelapan itu dengan kuasa-kuasanya yang kadang-kadang saudara kesayangan Tuhan membuat manusia tidak lagi bisa berkomunikasi baik bersama dengan Tuhan. Selanjutnya juga kegelapan juga saudara kesayangan Tuhan sering dikasih istilah yang lain, yaitu ketidakpastian. Orang yang di dalam kegelapan saudara pasti tidak ada kepastian di dalamnya. Karena kenapa? Ya di dalam kegelapan, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ia tidak tahu apa yang dilakukan, bagaimana ia bisa mendapatkan sebuah kepastian? Selanjutnya saudara kesayangan Tuhan, kegelapan juga sering disebutkan adalah ketidakmampuan untuk melakukan segala sesuatu. Ia tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ia tidak mampu untuk bertahan. Ia tidak mampu untuk berjuang. Ia tidak mampu untuk maju, saudara bersama Yesus Kristus. Nah, hari-hari ini kita tahu saudara bahwa dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, hari-hari ini dunia sedang dikuasai oleh kegelapan. Di mana dunia kalau saudara lihat hari-hari ini bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Artinya saudara bersama Tuhan, kenapa dunia ini semakin jahat? Karena dikuasai kegelapan itu. Siapa tokoh kegelapan itu? Yaitu setan. Selanjutnya kalau saudara lihat hari ini dunia sedang dikuasai oleh kegelapan, di mana dunia semakin tidak teratur. Semakin banyak peraturan, justru semakin dilanggar. Semakin banyak disiplin, justru semakin dilanggar. Salah satu hal saudara kesatuan, kita sudah dilanggar untuk kita di rumah. Kita sudah dilanggar, sudah dilarang saudara kesatuan untuk kita tidak bisa beribadah bersama, berkumpul bersama. Tetapi di sana sini saudara kesatuan, dunia semakin tidak teratur. Tidak lagi menghormati. Saya mau bilang saudara kesatuan, saya percaya itu adalah pengaruh daripada kegelapan itu.
Selanjutnya dunia juga semakin keras. Coba lihat, sekarang cari makan saudaraku susah. Orang di mana-mana menjerit. Orang di mana-mana saudaraku ketakutan. Orang di mana-mana saudaraku membutuhkan pertolongan. Orang di mana-mana menyerukan ketidakberdayaan. Itu dunia saudaraku, yang di mana saudara saya sedang melihatnya, menyaksikannya. Selanjutnya dunia juga saudaraku semakin susah. Sana sini sudah banyak saudaraku yang sudah di PHK. Sana sini sudah banyak saudaraku perusahaan yang di mana saudaraku diancam-ancam. Kemarin saya mendengar berita saudaraku yang Tuhan paling bertahan itu sampai bulan Juni. Setelah itu kita nggak tahu kayak apa. Bagaimana nasib kehidupan kita? Saya mau bilang kepada saudara, itu salah satu tanda bahwa dunia ini sedang dikuasai oleh kegelapan. Selanjutnya saudaraku, dunia juga semakin tidak ada kepastian. Kadang-kadang saudaraku kita minta keadilan, tetapi justru kita tidak melihat keadilan. Kadang-kadang kita ingin melihat sebuah kebenaran, tetapi ada banyak orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Kadang-kadang kita ingin hidup saudaraku di dalam kejujuran, tetapi ada banyak orang yang tidak mau jujur saudara. Artinya bahwa semua tidak pasti. Jadi saudara Yesus Kristus, karena semua tidak pasti, maka banyak orang yang akhirnya putus asa. Banyak orang saudara yang hilang harapan. Dengar baik, itu karena dunia sedang dikuasai oleh kegelapan. Selanjutnya bahwa dunia juga semakin tak berdaya. Ia tidak mampu lagi saudara terkasih Yesus Kristus. Berbagai macam cara dilakukan saudara. Coba lihat beberapa waktu yang lalu, Menkumham memberikan sebuah kesempatan bagi mereka yang sudah sekian lama di dalam penjara, diasimilasi istilah daripada pemerintah, untuk saudaraku mereka mau merubah nasib, untuk mereka melakukan sesuatu yang baik saudara. Karena mereka dalam penjara, mereka sudah dididik, mereka sudah diajar bagaimana berbuat baik. Tapi coba lihat, kita mendengar berita saudara, lagi-lagi mereka yang mencuri, lagi-lagi mereka saudara yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, lagi-lagi mereka yang betah saudara untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan kejahatan dan sebagainya. Artinya saudara dunia semakin tidak berdaya. Berbagai hal aturan dilanggar saudara. Dan selain itu, dunia semakin tidak bisa diharapkan. Dulu saudaraku kita agung-agungkan saudaraku bahwa dunia hebat. Ternyata apa yang dunia bisa buat terhadap kita tidak bisa memberikan saudaraku ketentraman. Dunia tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Dunia tidak bisa memberikan kita sebuah kemenangan. Dunia tidak bisa memberikan kita sebuah ketenangan saudara. Yang ada dalam diri kita adalah was-was. Kapan begini, kapan begitu, kapan begini, kapan begitu. Dengar baik, itu satu bukti bahwa karena dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Tapi saudaraku Yesus Kristus, biasanya saudaraku Tuhan, atau kalau kita lihat di dalam ayat ini, kegelapan pada waktu Kristus mati hanya bertahan 3 jam. Saya mau bilang kepada saudara, kegelapan yang sedang menguasai dunia ini saudara, saya percaya pada waktunya ia akan hancur dan binasa. Ia tidak akan bertahan saudara. Karena kenapa? Karena terang akan datang. Jadi saudara Tuhan, sama halnya dengan dunia yang sedang dikuasai kegelapan, maka biasanya terang itu akan datang saudara. Setelah kegelapan menguasai dunia ini sudah, maka akhirnya terang itu pun datang saudara. Jadi saudara Yesus Kristus, artinya bahwa semua kita sekarang sedang mengharapkan terang itu datang. Nah, kalau saudaraku terang itu datang, yang dalam hal ini saya percaya adalah Yesus akan datang saudara, maka sepatutnya apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting saudara. Kalau kita inginkan saudara segala apa yang sedang dikerjakan oleh kuasa kegelapan hari ini,
semua itu sirna, semua itu hancur, dan semua itu tidak lagi mengganggu kita. Semua membuat kita menjadi tenang, saudara. Membuat kita menjadi saudaraku bahagia, membuat kita menjadi saudaraku Yesus Kristus bersuka cita sungguh-sungguh dari dalam hati kita, saudara. Saya mau bilang, tidak ada jalan keluar selain kita harus menantikan terang itu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau terang itu datang, saudara? Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan, saudara. Kalau terang itu datang, itu Yesus itu, saudara, maka yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, kalau terang itu datang, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus siap diterangi. Kalau saudara ingin keluar dari kegelapan, saudara, maka saya mau bilang, setiap waktu Yesus hadir sebagai terang itu untuk menolong, untuk memberkati, untuk melepaskan, untuk memberikan kau kemenangan dalam sebuah perjuangan itu. Cuma masalahnya, ada banyak orang, saudara, yang tidak mau diterangi. Bagaimana cara Tuhan menerangi kita di tengah kegelapan ini? Dengan kita diingatkan melalui firman-Nya, dengan kita dididik, dituntun melalui firman-Nya. Tapi ada banyak orang, saudaraku Tuhan, yang tidak lagi, saudaraku, serius untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak lagi serius untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak orang yang tak aku lagi, saudara, untuk menyenangkan, memprioritaskan Tuhan. Justru yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat apa? Fana. Kalau kita siap diterangi, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan lagi ada yang bersembunyi dengan Tuhan. Kalau ingin diterangi oleh Tuhan, maka satu hal, jangan mau lagi bersembunyi. Jangan engkau tinggal diam, saudara-saudara, dan engkau tidak mau, saudaraku, tampil di hadapan Tuhan. Karena kenapa engkau mau diterangi? Kalau engkau diterangi, saya percaya kegelapan itu pasti minggir, saudara. Kalau Yesus itu datang dalam hidupmu, kalau Yesus itu datang bersama dengan saudara, Ia datang di depanmu menjadi panglima, maka engkau pasti menang. Kalau Dia datang, maka saudara, jangan lagi bersembunyi. Engkau harus siapkan dirimu untuk berjumpa dengan Dia. Engkau harus siapkan dirimu untuk bertemu dengan Dia. Engkau siapkan dirimu, saudaraku, untuk menyambutnya. Sama seperti Zakheus. Ketika Zakheus menginginkan, saudaraku, kegelapan tidak menguasai hidupnya lagi, yang membuat dia sengsara, tidak bisa bahagia, ia tidak bisa mendapatkan sebuah keadilan dan dari kebenaran dalam hidupnya. Maka izinkan Yesus, saudara. Ia tidak bersembunyi lagi. Justru ia mau sambut Yesus. Kalau kita siap diterangi, maka jangan lagi ada kepalsuan. Jangan ada kepura-puraan dalam diri kita. Ada sebuah lagu yang pernah saya dengar, buka topengmu, saudara. Terlalu banyak orang percaya hari-harinya pakai topeng. Terlalu banyak orang-orang percaya hari-hari ini, saudaraku, pakai, saudaraku, terkasih dalam baju tiruan, saudara. Saya mau bilang, saudaraku, kalau saudara ingin diterangi oleh Kristus, jangan lagi ada kepalsuan. Engkau harus jujur, saudaraku. Jangan kau palsu dalam penampilanmu. Jangan kau palsu dalam menyembah Tuhan. Jangan kau palsu dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan kau palsu dalam bekerja. Jangan kau palsu, saudaraku, dalam melakukan segala sesuatu. Kalau engkau inginkan hidupmu diterangi oleh Kristus, kalau engkau inginkan hidupmu, saudaraku, diterangi, maka jangan ada lagi kepalsuan. Selanjutnya, kalau kita ingin siap diterangi, maka jangan ada lagi yang ragu-ragu. Kalau engkau, saudaraku terkasih, sudah diterangi oleh Kristus, teruslah berjalan dalam kebenaran. Jangan lagi ada keraguan dalam dirimu. Engkau bertanya, Diakah Allah? Diakah Juru Selamat? Kalau engkau sungguh-sungguh dalam terang itu, maka satu pun tidak ada yang engkau tidak tahu. Engkau akan dibimbingnya, engkau akan dituntunnya, engkau akan diajarinya bagaimana engkau boleh mengerti dan memahaminya. Dia adalah Allah yang hebat, Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup. Kalau kita siap, saudaraku, diterangi, maka jangan ada lagi kecemasan. Jangan lagi ada ketakutan dalam hidup saudara. Mungkin hari ini, saudara, bagaimana saya gak takut, Pak Pendeta? Saya menghadapi PHK. Bagaimana saya gak takut, Pak Pendeta? Umur saya sudah 49 tahun. Bagaimana saya gak takut, Pak Pendeta? Hanya saya cari makan. Bagaimana saya gak takut, Pak Pendeta?
sekarang lagi sepi. Saya mau bilang saudara, itu iblis ingin mengintimidasi pikiran saudara supaya engkau tidak fokus memandang pada Tuhan, untuk engkau tidak mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan, untuk membuat engkau takut untuk bertindak, untuk engkau membuat malas untuk melakukan sesuatu. Karena kenapa? Toh ujung-ujungnya dia berkata engkau tidak bakal diberkati, karena memang hidupmu susah. Engkau akan dituduh, engkau akan dijerumuskan untuk dia percaya lagi kepada Tuhan. Jangan lagi ada kecemasan dalam hidup saudara. Kalau kau siap diterangi, jangan kau cemas, jangan kau khawatir. Engkau lebih hebat dari burung pipit, kau lebih hebat daripada bunga bakung saudara. Makanya berkata jangan kau khawatir tentang apapun juga. Bukankah itu firman Tuhan? Memang saya tahu saudaraku bahwa dari kita berat, tapi saya mau bilang saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi manusia sukar, tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Jika kita siap diterangi, maka jangan ada lagi saudara bersama Tuhan yang malas. Ada banyak orang yang hari-hari ini malas ibadah. Udah tahu susah saudaraku, bukannya cari Tuhan. Udah tahu saudara bersama Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi yang bisa memberikan kepastian dalam dunia ini, tetapi justru saudara bersama Tuhan acu tak acu dengan persekutuan dengan Tuhan. Karena kenapa dia bilang aku gak bisa konsentrasi? Karena kenapa online aku gak bisa konsentrasi? Karena saya gak bisa berjumpa dengan teman-teman. Saya mau bilang kepada saudara, semua ini diizinkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya untuk melatih kita saudara. Bagaimana kita saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bagaimana kita boleh tinggal dalam Kristus, bagaimana kita boleh mempercayainya, menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, mengimani bahwa ia tetap bersama dengan kita dalam kesendirian kita sekalipun, dimanapun kita berada, maka ia tetap bersama dengan kita. Jangan ada yang malas. Kalau kau siap diterangi, jangan ada yang malas. Rajinlah, rajin ibadah, rajin melayani, rajin bersaksi, rajin memberitakan Yesus, rajin bekerja, rajin cari kerja. Khotbah berkata apapun yang dijumpai oleh tanganmu, engkau kerjakan dengan sekuat tenaga. Lakukan itu. Biarkan Tuhan yang memberkati apa yang kau kerjakan. Jangan kau bersungut-sungut. Mungkin kau dapat hari ini tidak seperti biasa yang kau dapatkan. Tuhan izinkan semua itu saudara, mengajari kita bahwa kita harus belajar bersyukur dalam segala hal. Karena Tuhan sudah mengajar kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara bersama Tuhan. Selanjutnya saudaraku, kalau kita siap diterangi, maka jangan lagi ada yang tidak jujur. Anda harus jujur. Jujurlah bekerja. Jujur saudara bersama Tuhan dalam kesendirian saudara. Jujur di dalam segala hal. Jujur beribadah, bahwa kau beribadah dengan setia. Jujur di dalam menyembah. Jujur dalam memuji Tuhan. Jujur dalam berkorban saudara. Jangan kau bersembunyi. Karena kematian Kristus sekali lagi memberikan kita saudaraku sebuah kemenangan. Ia sanggup mengalahkan kuasa gelap. Kalau kau inginkan kegelapan itu minggat dalam diri saudara, maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus siap diterangi. Kalau mungkin selama ini kau tinggal dalam kegelapan, bebaskan rohmu hari-hari ini. Bebaskan hidupmu dan berkata, Tuhan terangilah aku selama ini bodoh. Aku selama ini gak ngerti apa-apa. Aku selama ini terjerumus. Aku selama ini dipengaruhi. Aku selama ini mengikuti keinginan dagingku. Tapi hari ini aku membuka hatiku. Terangilah aku dan saya percaya kalau Kristus menerangi hidupmu saudara, maka kalau kegelapan juga yang saudara persamaan, ia terangi kegelapan yang dalam hidup saudara. Saya percaya kau akan dibebaskan. Engkau akan berkemenangan. Engkau akan bersukacita. Engkau akan bergairah dalam hidup ini. Tidak ada lagi kepalsuan dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Kalau terang itu datang saudara, maka sepatutnya apa yang kita lakukan? Yang pertama kita harus siap diterangi. Jadi jangan saudara bersama tinggal lagi dalam kegelapan. Berkata pada saat hari, Tuhan terangilah hidupku, terangilah pikiran, terangilah mataku, terangilah telingaku, terangilah hatiku, terangilah seluruh hidupku. Saya percaya sudah. Karena dia berkata barang siapa yang meminta, ia akan mendapatkan. Minta itu kepada Tuhan, maka ia akan berikan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau terang itu datang, maka apa yang sepatutnya kita harus lakukan?
Yang kedua, saudara, kita harus bersuka cita. Kalau terang itu datang dalam kehidupan kita, kita harus bersuka cita. Jangan justru kau takut, saudara terkasih dalam Kristus. Memang di dalam ayat ini, saudara, ketika kegelapan itu tiba, sebelum Kristus mati, saudara bisa melihat Kristus, semua orang ketakutan. Tapi saya mau bilang, kalau terang yang datang, jangan engkau takut, tapi bersuka cita. Kenapa kita harus bersuka cita kalau terang itu datang? Yang pertama, karena dia bersama dengan kita. Engkau tidak sendirian lagi, saudara. Kalau terang itu datang, itu tandanya engkau akan dipegang. Kalau terang itu datang, itu tandanya engkau dibelanya. Kalau terang itu datang, itu tandanya engkau dikasih. Kalau terang itu datang, saudaraku, dalam hidupmu, itu tandanya engkau akan disertai dalam setiap langkah. Ya, kalau dia datang, saudara, engkau usah takut. Bersyukur karena dia datang. Kalau terang itu datang, saudara, jangan kau takut, tetapi engkau harus bersyukur. Engkau harus bersuka cita. Karena kenapa? Yang pertama, dia bersama-sama dengan kita. Selanjutnya, karena dia pasti tuntun hidup kita. Kalau yang datang, saudara, ia pasti tuntun hidup saudara. Maka apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 3, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan menuntun aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau dan sebagainya. Saya mau bilang, kalau terang itu datang, saudara harus bersuka cita. Jangan justru kau bersungguh, aduh aku gak siap. Saya mau bilang, siap atau tidak, saya mau sampaikan, Anda harus siap untuk menyambut terang itu. Karena kalau terang itu datang, saudara, engkau harus bersuka cita. Kenapa? Karena dia pasti tuntun hidup kita. Kenapa kita harus bersuka cita kalau terang itu datang? Selanjutnya, karena kita pasti bahagia. Ya, iya dong, bahagia. Selama ini, saudaraku, kalau di dalam kegelapan, Anda tahu saya udah bilang tadi bahwa tidak ada kepastian di dalamnya. Kalau saudara kita dalam kegelapan, maka kita tidak berdaya di dalamnya. Kalau kita di dalam kegelapan, saudaraku, maka hidup kita dikuasai oleh kegelapan. Kalau kita tinggal ke kegelapan, saudaraku, maka kita nggak bisa melakukan segala sesuatu. Nah, kalau terang itu datang, Anda harus bersuka cita. Kenapa? Karena kita pasti bahagia. Karena kenapa kita bahagia? Segala sesuatu adalah genggaman tangannya. Dia mengatur segala sesuatu. Yeremia dia berkata 29, saudara. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara bisa Kristus, ketika ia datang, saudara, maka segala apa yang ia rancangkan, dia akan genapi itu dalam hidup saudara. Maka segala sesuatu yang ada dalam benaknya, segala sesuatu yang ia miliki, saudara, yang ada padanya, karena ia sungguh-sungguh mengasihi saudara, maka ia akan anugerahkan itu kepada saudara. Jadi saudara, kalau dia datang, maka kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita pasti bahagia. Selanjutnya, saudara, kalau terang itu datang, maka kita harus bersuka cita. Karena kenapa? Karena kita pasti diberkati. Kalau kau tinggal bersama dengan Tuhan, wow, luar biasa, saudara. Engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Di tengah tandus sekalipun Tuhan sanggup mendatangkan berkat. Bukankah menjadi contoh dan pelajaran bagi kita bagaimana ia memelihara bangsa Israel, saudara? Selama mereka di padang gurun, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Di sana tidak ada tanda kehidupan, tapi karena dia adalah Allah, sang empunya langit dan bumi, segala sesuatunya takluk di dalam kekuasaannya. Maka saya mau bilang kepada saudara, jangan kau putus harap, saudara. Kalau ia datang, kau harus bersuka cita. Yang kau takut dan kau bimbang, tetapi engkau harus percaya, engkau harus bersuka cita. Alasannya kenapa? Engkau pasti diberkati. Kalau kau sudah bersama dengan Tuhan, engkau pasti diberkati. Saya mau bilang, saudara, mustahil memang bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada terlalu banyak, saudara, contoh dalam Alkitab bagaimana Allah memelihara. Saya sudah katakan salah satu tadi, bagaimana bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Bagaimana, saudara, seorang nabi Allah, saudara, bernama Elia, saudara, yang dipelihara oleh seorang saudaraku yang luar biasa yang tidak pernah terpikir oleh Elia. Harusnya Elia, saudara, berharap kepada orang kaya. Ternyata, saudara, Tuhan tidak selalu daripada orang yang terlihat diberkati secara materi kau bisa mendapatkan berkat, dan orang yang kelihatannya, saudaraku, tidak diperhitungkan, justru kau bisa diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Allah sanggup mendatangkan berkat dengan caranya. Bukan hanya itu, ada burung gagak yang disiapkan untuk memelihara Elia. Selanjutnya, saudara terkasih Yesus, ketika ia datang, ketika terang itu datang, maka kita harus bersuka cita. Kenapa, saudara? Karena kita pasti berkemenangan dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus,
kita tahu saudara, bahwa kalau kita saudara bersama-sama di dalam terang, terang itu datang dalam hidup kita, maka dengar baik, saudara pasti akan berkemenangan. Apa itu saudara terkasih Kristus? Kuasa salib Kristus itu sanggup memberikan engkau kemenangan dan jalan keluar. Sanggup saudara bersama memberikan engkau sukacita. Sanggup engkau memberikan engkau kebahagiaan. Saudara bersama Kristus, kegelapan di dalam dunia ini sepertinya hebat sekali. Tapi saya mau bilang, terang Kristus itu kalau hadir dalam hidup saudara, Kristus itu ketika menguasai hidup, jadi kuncinya hari-hari ini. Apa yang saudara harus lakukan saudara? Kalau saudara bersama tadi sudah engkau siap untuk diterang dan engkau harus bersukacita, maka saudara bersama dalam hal itu apa yang engkau harus? Tenanglah hari-hari ini, tenangkan hati. Engkau tidak perlu harus pusingkan dirimu dengan berbagai macam hal yang sedang terjadi saudara. Berita-berita berbagai macam hal, apa yang engkau anggap baik saudara bersama Kristus, itu engkau berdoa, banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan saudara. Sembari dalam pekerjaan, sembari dalam kesusahanmu, sembari dalam sebuah perjuangan hidup yang sedang kau alami, jangan kau putus asa, jangan kau ragu saudara, tetapi kau pandang kepada Dia, karena kegelapan pasti akan berakhir, karena kegelapan pasti akan dihancurkan. Dan saya mau bilang, ketika Yesus saudara mati di kayu salib, kuasa kegelapan itu sudah dihancurkan saudara. Yesus telah mati dan maut itu dikalahkan, kegelapan pun dihancurkan. Dan oleh sebab itu saudara yang percaya kepadanya, saudara berharap kepadanya, saudara hidup dalam terangnya, yang siap menyambut terang itu, yang berjalan dalam terang itu. Saya mau katakan saudara, engkau tidak perlu takut lagi, engkau harus bangkit lagi saudara, engkau harus bersuka cita, engkau harus maju bersama dengan Tuhan, engkau harus bersorak-sorak, engkau harus semangat hidup saudara. Dan engkau berkata, Yesus adalah satu-satunya harapanku. Engkau terang Kristus yang luar biasa, yang sanggup menolong aku, melepaskan aku, membebaskan hidupku, membebaskan keluarga, memberikan aku jalan keluar dalam berbagai perusahaan dan pergumulan yang sedang saya hadapi. Termasuk saudara pekerjaan kuasa kegelapan, virus corona. Saya percaya di balik itu semua, saya percaya di balik virus corona, Anda tahu apa yang sedang diincar oleh iblis. Ia inginkan supaya engkau tidak ke gereja, ia inginkan engkau supaya tidak mau ibadah, ia inginkan engkau supaya engkau tidur-tidur, ia inginkan engkau supaya engkau tidak respon firman Tuhan, ia inginkan engkau supaya engkau tidak mau menyembah Tuhan. Keluar dari situ saudara, buka hatimu untuk diterangi oleh kuasa Allah, sehingga engkau mengalami Dia dalam hidup saudara. Sehingga pada akhirnya segala kuasa kegelapan itu yang ada dalam hidupmu, yang dalam pikiranmu, yang dalam segala sesuatunya, engkau akan dilepaskan, akan dibebaskan, dan kemenangan akan menyertai saudara. Saya berdoa supaya kuasa salib Kristus ini, yaitu bahwa mengalahkan kuasa kegelapan, engkau alami dalam hidup saudara. Mulai hari ini percayalah, kau harus siap diterangi oleh Kristus, dan kau harus bersuka cita. Karena dengan itu engkau akan meraih hari esok yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bangga mempercayai Engkau sebagai Tuhan, karena kegelapan Engkau sudah kalahkan dan sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Kalau hari-hari ini kami mengalami berbagai kesukaran, bukan berarti kami harus takut. Kalau mungkin juga selama ini hidup kami dikuasai kegelapan, tapi malam hari pada saat pagi hari kami perkatakan kematian Kristus di kayu salib telah mengalahkan kegelapan itu, dan kami percaya hari ini setiap umat-umat, setiap anak-anakmu yang selama hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam pesta pora, hidup dalam pergaulan bebas, hidup dalam ketidaksungguh-sungguhan dengan Tuhan, Hamba patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat, mereka semua siap berjalan dan menyambut terang itu, menguasai dan menuntun hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan, mereka tidak hidup lagi dalam kepalsuan, mereka tidak hidup lagi dalam keraguan-raguan, mereka tidak hidup lagi dalam kelemahan, mereka tidak hidup lagi dalam ketidakjujuran, mereka tidak hidup lagi dalam Tuhan Yesus kemalasan dan sebagainya. Hamba percaya Tuhan, mulai hari ini Kau akan menyatakan dan menggenapi janji bahwa Engkau sudah mengalahkan kegelapan, sehingga seluruh sidang jemaat Tuhan
Berikan kemenangan dan sukacita, pengharapan bersama dengan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap jemaat dimanapun mereka berada. Baik yang ada di Bidayu ini, seluruh kecamatan Sungai Beduk, jemaat-jemaat GBI Simpang Karya dari Batam Center, Bengkong, Punggur, Tuhan, di mana saja mereka berada, diberkati oleh Engkau, ditolong oleh Engkau, dikuatkan oleh Engkau, diteguhkan oleh Engkau, dilepaskan oleh Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba percaya Engkau ada bersama Tuhan. Terpuji lagu di dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Cinta Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku. Kami
presiden kami Bapa yang baik, wakil presiden, bahkan pemerintahan Bapa. Tuhan Engkau mengurapi mereka, Tuhan Engkau memakai mereka, berikan mereka hikmat dalam mengambil suatu keputusan, bahkan mengambil setiap kebijaksanaan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati perekonomian bangsa dan kota kami. Tuhan, biarlah Engkau yang mencurahkan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kota dan bangsa kami Bapa yang baik. Bahkan Tuhan kami berdoa bagi setiap mereka Bapa, setiap dokter, bahkan Tuhan perawat mereka Tuhan, menangani Tuhan Yesus setiap pasien Bapa yang terkena corona Bapa yang baik. Tuhan kami berdoa perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka ketika mereka berjuang melayani setiap mereka Tuhan yang sakit Bapa. Tuhan kami mau berdoa perkatakan mereka mengalami kesehatan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu Bapa yang menyembuhkan, tangan-Mu Tuhan yang memulihkan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa Bapa yang baik. Tengah-tengah Tuhan Yesus keadaan ini Bapa, biarlah setiap mata boleh memandang Tuhan, setiap telinga boleh mendengar suara Tuhan, setiap hati boleh tertuju kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan itu boleh menjadi bagian kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami mengandalkan Tuhan. Biarlah Bapa keadaan ini Tuhan bukan membuat kami jauh daripada Tuhan, bukan membuat kami Tuhan Yesus menghindar daripada Tuhan, namun kami terus berserah kepada-Mu. Kami terus berlari-lari mencari Tuhan, kami terus menghampiri hadirat Tuhan, kami terus membangun persekutuan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Bapa, doa orang benar besar kuasanya. Berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Anda kami percaya Bapa, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup Tuhan mengubahkan Bapa sakit menjadi sembuh Bapa yang baik, untuk menjadi berkat Bapa yang baik. Kami imani Tuhan kami berbeda dengan yang lain, karena kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hidup kami Bapa yang baik, ini hati kami Bapa. Berkat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah, arahkanlah hati, angkat kedua tangan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, yang menyertai, memberkati, menuntun, memeliharamu dalam pekerjaan, usaha, bisnis, masa mudamu, rumah tanggamu, dan segala sesuatu yang kau perbuat. Dibuat Allah berhasil, tangannya gagah perkasa menopang memelihara engkau, sehingga kesakitan dan segala virus dihalalkannya. Berkat ini menyertaimu mulai saat pagi hari, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua kita percaya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami seluruh pengurus Gereja GBI Bidaayu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.